Pagi buta, Raden Sancaka melangkah menuju Istana Mbarep untuk menemui kakaknya. Raden Sulung tampak bersantai di tepi kolam bersama 7 istrinya. Menikmati pagi sambil menghitung ikan mas yang bersisik emas. Ikan-ikan langka itu berenang gemulai di air sebening kaca. Ratusan ikan mas ini adalah kesayangan Raden Sulung. Ia bisa menghabiskan setengah hari hanya untuk menghitungnya satu persatu bersama para istrinya. Dan bila jumlahnya berkurang 1 ekor saja, pelayan yang bertugas menjaga kolam akan langsung dijebloskan ke penjara. Melihat kedatangan adik yang sudah lama tak muncul, senyum Raden Sulung yang berwajah rupawan dan seumuran dengan Sancaka merekah lebar. Para istrinya pun ikut tersenyum kompak, seolah jiwa mereka sudah terhubung satu sama lain. Angin apa yang membawamu kemari? Kita sudah sekian purnama tidak bertemu. Bahkan saat pertemuan keluarga pun, kau tak datang, ujar Raden Sulung, sambil pelan menyingkirkan tangan istri pertamanya, yang sejak tadi tak berhenti mengusap dadanya. Raden Sancaka mengangguk sopan, memberi hormat kepada para kakak iparnya, yang cantiknya menyerupai bidadari kahyangan. Setelah saling menyapa, ketujuh istri itu mundur teratur, memberi ruang bagi 2 raja bersaudara itu untuk berbincang empat mata. Sebetulnya pada pertemuan purnama kemarin, aku ingin meminta pendapatmu tentang rencanaku menambah istri. Lihatlah, ikan masku saja sudah memiliki istri lebih dari 10. Kenapa istriku masih tetap 7? Padahal aku yang menghidupi ikan-ikan ini. Raden Sancaka menarik napas pelan dan mengembuskannya perlahan. Kakak sulungnya ini memang gemar mengoleksi segalanya. Hampir semua yang dimilikinya berjumlah lebih dari 1. Dan meski sulit dipercaya, nyatanya para istri pun termasuk bagian dari sesuatu yang gemar dikoleksi oleh kakak sulungnya itu. Aku sedang di dunia manusia saat itu. Dan juga bertepatan sedang menikah dengan manusia, jawab Raden Sancaka setelah duduk bersila di samping sang kakak. Perhatian Raden Sulung seketika teralihkan dari para ikan di kolamnya. Adik keenamnya ini memang selalu penuh kejutan. Kamu sudah menikah dengan manusia? Raden Sancaka hanya mengangguk. Dia lalu menuturkan dengan nada suara yang sengaja dipelankan. Dan sekarang istriku sedang mengandung. Raden Sulung seketika tanpa sadar menjatuhkan roti yang tadi dipakainya, memberi makan ikan. Tak tahu harus mengatakan apa atas kejutan bertubi yang disampaikan sang adik. Kedatanganku ke sini ingin meminta bantuan kepada Kang Mas. Aku ingin meminta sedikit jamur panghuripan agar bisa datang kembali ke dunia manusia dan menjemput istriku. Tatapan Raden Sulung berubah gusar. Aku mendapatkan jamur itu sebagai hadiah ulang tahun dari Kerajaan Laut Selatan. Itu jamur yang sangat langka dan tidak diberikan kepada sembarang raja. Aku kesulitan membuatnya berkembang biak, meski akhirnya berhasil. Karena itu, aku pribadi bahkan belum pernah memakannya lantaran terlalu sayang. Bagaimana kamu sangat berani memintanya dariku? Karena aku sangat membutuhkannya untuk dapat bertemu dengan istriku. Raden Sancaka menatap kakaknya saksama. Semenjak terluka oleh mustika paku bumi, keadaanku tidak kunjung membaik. Tapi sekarang aku benar-benar harus bertemu dengan istriku. Orang-orang di desanya akan menuduhnya sedang mengandung anak haram dan mengusirnya dari desa jika aku tidak kunjung datang. Aku tidak peduli dengan persoalan rumah tanggamu. Aku tidak akan memberikan jamur itu meski hanya 1 gigitan kecil. Istriku sedang mengandung calon keponakanmu. Tetap saja dia akan lahir dari manusia. Dan aku membenci manusia melebihi apapun yang pernah Tuhan ciptakan. Selain itu, anakmu akan menjadi makhluk terkutuk lantaran dihasilkan dari pernikahan yang menyalahi tatanan langit. Dia akan menjadi penghisap energi manusia, pemakan darah, dan sesuatu yang mengerikan lainnya. Anakmu bukan manusia, dan bukan bangsa kita. Dia akan menderita, jikapun berhasil bertahan hidup. Dan juga, kenapa kamu harus menikahi makhluk fana yang hanya bisa menyebabkan kerusakan? Kamu sendiri terluka karena bangsa mereka. Sangat sulit dimengerti ada raja seceroboh dirimu. Istriku adalah pengecualian. Aku mencintainya karena dia manusia yang baik dan penuh kepedulian. Aku akan menerima apapun kondisi anak yang dikandungnya, karena dia darah dagingku. Jika Kang Mas pernah merasa tidak bisa hidup tanpa istri yang Mas cintai, aku tidak pernah merasa seperti itu. Raden Sulung menukas dingin. Jika salah satu istriku hilang, aku bisa mencari istri baru. Lagi, Raden Sancaka terbungkam seketika. Sejak dulu kala, pemikirannya dan sang kakak sulung memang tak pernah selaras. Jangan bertingkah menyedihkan. Kamu
adalah seorang raja. Sejak awal saja pernikahan kalian sudah salah. Kalau kamu lupa, hanya bangsa kita dari golongan bawah saja yang biasanya sudi menikahi manusia. Itu pun untuk perjanjian bisnis yang berujung pada menjadikan manusia sebagai budak. Tapi untuk alasan cinta, astaga, kamu baru saja membahas tidak bisa hidup tanpa istri manusia yang kamu cintai itu? Apa ada jin yang bisa kerasukan jin lain? Kamu benar-benar menyedihkan dan memalukan. Akan kuberikan imbalan. Raden Sancaka tidak ingin mendebat. Ia tahu, itu hanya akan memperumit masalah. Sudah kubilang, jamur itu sangat langka dan istimewa. Sekalipun kamu adalah raja yang kaya raya, tidak akan ada imbalan yang sepadan untuk melakukan barter denganku. Aku memiliki semua yang kamu miliki. Bahkan lebih banyak. Bagaimana dengan setengah wilayah kekuasaanku? Kang Mas bisa memilikinya sebagai barter. Raden Sancaka tak ingin menyerah. Raden Sulung menyeringai geli. Tambahan wilayah kekuasaan sama artinya dengan tanggung jawab baru. Itu bukan imbalan, tetapi beban. Aku tidak mau. Aku lebih senang mengurus ikan ketimbang mengurus rakyat. Raden Sancaka kembali terdiam. Tidak menyangka akan mendengar pengakuan sejujur itu dari seorang raja. Prabu Jayawilangi mungkin bisa lebih murka mendengarnya ketimbang saat mendengar berita Raden Sancaka menikahi manusia. Pulanglah. Tidak akan ada yang bisa kamu barter denganku. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk memohon belas kasih padaku. Karena aku tidak akan goyah, sekalipun kamu akan kehilangan istri dan anakmu untuk selamanya. Meskipun geram, Raden Sancaka memutuskan untuk mengangguk dan pamit pulang. Barulah sesampainya di luar istana Barep, dia mengamuk sendirian, sambil diperhatikan Panglima Loreng, Pandu, dan Jawi yang tadi menunggunya di luar. Melihat reaksinya, ketiga bawahannya itu sudah bisa menebak apa yang terjadi di dalam. Raden tidak berhasil, Panglima Loreng bertanya. Setelah Raden Sancaka berhenti menendang udara kosong, sebagai pelampiasan marah. Apa ada kakakku lainnya yang kamu ketahui memiliki jamur panghuripan? Selain Kang Mas Sulung? Panglima Loreng menggeleng. Selama ini yang ia ketahui, hanya Raden Sulung saja, yang selalu memiliki benda-benda aneh dan langka. Karena dia memang kolektor sejati. Raden, saya tahu apa yang akan saya katakan ini adalah sesuatu yang salah dan tidak sepantasnya disampaikan oleh Panglima kepada rajanya. Namun jika hanya ada satu cara, sudikah Raden untuk tetap mendengarkan saran saya? Raden Sancaka menoleh dan menatap panglimanya itu lekat. Bagaimanapun, Panglima Loreng adalah panglima sekaligus salah satu sahabat terbaiknya. Bagaimana kalau kita mencurinya dari Raden Sulung? Raden Sancaka mengangkat alis kanannya. Sementara Pandu dan Jawi serempak menggeleng sambil mengibaskan kedua tangan mereka. Berusaha menyadarkan Panglima dan rajanya sebelum keputusan gegabah dibuat. Saya akan membantu Raden menyelinap ke taman istana Raden Sulung dan mendapatkan jamur itu untuk menjemput Nyimas Ayu sekaligus Patih Teja, tambah Panglima Loreng, yakin. Dan senyuman persekongkolan yang kemudian merekah dari pipi Raden Sancaka akhirnya berhasil membuat Pandu dan Jawi terduduk lemas di atas tanah. Sekarang mereka akan memiliki raja yang tidak hanya menikah dan berketurunan dengan manusia, tetapi juga raja pencuri.